tahun 2019 aja kita itu hampir 100 event gitu. Tapi kalau udah benturan antara keluarga sama band, di sini nih yang paling berat. Banyak ex-friend yang umurnya sama umur lagunya Tipek itu tuan lagunya Tipek. Kenapa Tipek selalu beruntung? Itu dari awal sampai Susah jawabnya nih, Mas. kira-kira kapan Tipek tuh merasakan bahwa oke, ini udah benar-benar jadi idola, benar-benar masuk industri serius, diidolakan dan penjualan sukses. Iya, itu sebetulnya mendadak panik ya. Jadi album pertama itu kita tuh mungkin salah satu band yang bisa dibilang hoki, Mas. Jadi itu setelah rilis itu nggak sampai 3 bulan itu penjualannya udah gila-gilaan. Nyampe angka berapa pada saat itu? Kalau dihitung setahun, waktu itu Tipek itu di album pertama aja itu udah dapat double platinum untuk penjualan 300.000 kopi. Dan masih berlanjut. Masih berlanjut. Itu hitungan setahun waktu itu. Berarti udah hampir jutaan ya? Iya. Jutaan. Dan itu ya agak bingung sih, tiba-tiba orang datang minta foto gitu kan, minta tanda tangan. Ada mungkin teman-teman yang lain yang nggak biasa tanda tangan gitu kan, jadi agak aneh gitu. Ya kita nikmatin aja. Cuma kan itu mungkin yang step yang membuat mungkin semua band tuh ya itu disitulah puncaknya. Kita mau jadi sindrom atau kita jadi menutup diri gitu. Kalau sindrom udah apa aja udah merasa wah gue nih artis nih, mungkin kayak gitu. Atau ada yang malah soalnya ada teman juga yang jadi aduh gue malas ketemu banyak orang gitu. Ada yang kayak gitu, jadi lebih menutup diri. Ya itu dari album pertama itu udah mulai gitu. Ya mungkin waktu itu ya kalau ada beberapa orang-orang yang ngelihat kita mungkin wah ini band ini sindrom ya mungkin juga. Tapi kan kita nggak ngerasain. Iya. Oke, saya dengar kan Tipek sejak munculnya itu konser, manggung tuh nggak pernah putus. Itu kiatnya gimana tuh? Pernah nggak ada libur tuh kira-kira? Ada ya libur ada. nggak seperti yang dibayangkan sih. Cuma memang kita lagi-lagi mungkin kita band yang beruntung ya karena tahun 2019 aja kita itu hampir 100 event dalam 100 titik ya? Iya. Berarti 3 hari sekali itu kan? Iya, tapi kan Bukan ada 364 tuh, setahun kan 100 kan berarti 3 hari sekali itu. jadi ada kita sempat tes fisik. Jadi kita sempat Sabtu Minggu itu kita main di satu hari itu 2 kali Sabtu Minggu. Tapi ya udah nggak kuat tahu sih fisiknya juga udah nggak kuat. Iya. Tapi kita pernah coba. 2019 aja masih 100 ya. Itu 3 hari sekali loh itu main. Iya, tapi kan ada yang Sabtu sore, Terus Minggu pagi. Sabtu malam. Oh, artinya satu hari 2, jadi nggak bener di rata-rata 3 hari sekali. Iya, enggak. Ada yang bener-bener double gitu. Iya. Gitu. Itu tahun 2000 gimana? Tahun 2012, 2010 atau di awal-awal kemunculan tuh bisa setiap hari tuh jangan-jangan. Jadi dulu kita sempat main di semua event, pensi kita main, terus ya apa aja lah. Cuman kan tetap ada lah namanya perjalanan itu nggak semulus yang dibayangkan gitu Mas. Jadi kita ada pergantian personil juga kita nih ganti personil tuh 2 kali tapi di satu posisi di drum tahun 2002 itu drummer pertama kita keluar diganti
dulu Hendro diganti sama Adi. Nah tahun 2008 Adi juga resign diganti sama Ari sekarang. Nah proses-proses itu kan juga Cukup mengganggu ya? iya pasti. Iya. Dan sebetulnya kita punya akhirnya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman yang lain, ada beberapa step yang membuat satu band itu menjadi dewasa atau bubar. Benar. Oh. Pertama dulu kita masih pada bujangan gitu waktu full time. Mau ngerjain lagu sampai pagi, sampai besoknya lagi juga kita masih bisa. Tiba-tiba satu persatu nikah nih. Nah, itu yang apa ya? Yang agak berat. Jadi waktunya udah mulai sedikit. Terus biasa kan kalau orang baru nikah dia punya dunia baru. Iya. Apalagi ditambah punya anak, wah udah makin berat tuh. Nah itu setiap band itu harus bisa melewati itu. Kalau enggak kan pilihannya banyak. Ini band, umpamanya ini keluarga, ini tongkrongan gitu. Terus macam-macam ya tempat kerjaan lain lah gitu. Mungkin yang akhirnya jadi pilihan adalah keluarga atau band. Kalau nongkrong, gue nggak nongkrong nggak apa-apa dah. Yang penting gue di rumah. Abis itu gue ketemu teman-teman gue latihan bisa. Gitu. Tapi kalau udah benturan antara keluarga sama band, di sini nih yang paling berat. Gitu. Dua-duanya harus dewasa gitu. Dua-duanya harus bisa ngerti bahwa kalau kayak Tip X nih band ini adalah mata pencarian. Jadi gimana pun juga ini tiang gitu. Keluarga apalagi gitu. Tapi nggak bisa dibenturin gitu. Cari solusinya yang baik lah gitu. Itu beberapa kali tuh kita sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah lolos. Semua personil punya Udah nikah semua dan aman ya? Aman. Dan ceritanya kan beda-beda. Bebannya beda-beda, Mas. Gitu ada yang nikahnya direstuin semua, jadi langsung nikah ada. Karena ada yang nikahnya, wah dia galau dulu gara-gara nggak direstuin, ada. Iya. Dan itu mengganggu kerjaan ya kan? Iya, otomatis gitu. Dia kan nggak mungkin, umpamanya dia lagi galau, lagi sedih, terus kita mau garap lagu atau latihan 2 jam. Jangan sedih dulu ya 2 jam. Terus habis itu setelah latihan sedih lagi silakan, kan nggak bisa juga. Gitu. Itu step sih. Ada mungkin akhirnya nantinya jadi dewasa, kita jadi akhirnya punya pola baru yang sama-sama bisa kita jalanin bareng gitu. Karena kalau pada saat di situ sama-sama keras ya udah akhirnya pasti ada yang dipilih, harus ada yang ditinggalin juga. Iya. Itu step dalam bermusik gitu. Saya agak penasaran ya. Tip X harus diakui bahwa salah satu band yang bukan media darling. Ya. Ya, bukan beda dengan band-band lain yang mungkin ada cerita gosipnya ini itu sehingga kan hampir muncul setiap saat di media. Tetapi faktanya di pasar kan sangat tinggi penjualannya gitu. Gimana tuh? Lalu masyarakat tuh tahu dari mana? Ya, jadi pertama kita mungkin band yang apa ya, bukannya nggak pingin gitu, pingin sih, cuman kan kadang-kadang kalau kita ngomongin masyarakat ini lebih seneng yang jelek-jeleknya ya daripada yang bagusnya. Benar, band ini aibnya ini baru bad news lah. Media juga begitu sih. Ngangkatnya kan. Kalau yang baik, wah ini habis ini melahirkan bapaknya gitu ya, dapat anak atau habis ngebantu. Wah, kalau ngebantu dibilang ria, ntar macam-macam lah. Jadi kita mencoba untuk jadi musisi aja sih. Kita mencoba untuk mikir di karyanya gimana caranya ini kita nggak kehilangan rel. Jadi karya ini kalau kita ngelihat namanya karya ini satu disukain jadi hits lah, kita harus bisa punya karya terus yang hits juga gitu. Itu pertama. Kedua, kita punya cara lain. Mungkin saya pernah nggak sepakat sama teman-teman yang lain gara-gara waktu itu mau rilis album ke 6
album ke-6, single pertamanya waktu itu Ciuman Pertama. Saya bilang sama teman-teman, gue pingin ini semua lagu ini di album ini, single ini diputer sama semua orang. Oh nggak bisa dong, kalau orang yang nggak mau puter gimana? Gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, minimal mereka gimana caranya, mereka dengerin deh. Bingung caranya gimana? Akhirnya saya bilang gimana kalau umpamanya gue beli CD, gue burning nih satu lagu ini, gue kasih ke angkot. Semua angkot itu yang kita temuin kita kasih aja. Pertama akhirnya oke, teman-teman setuju. Tapi kalau cuma satu lagu, males juga nih gitu. Akhirnya kita bikin beberapa lagu. Jadi ada kalau nggak salah berapa, 8 apa 6 lagu itu dari album yang sebelumnya yang hitsnya, ditambah lagu baru satu itu kita kasih ke sebuah angkot secara gratis. Nah, untuk diputar di angkotnya kan? Iya, diputar di angkotnya. Dan kalau yang ngasihnya personilnya kan dia pasti seneng banget. Iya. Oh, keren. Nah, itu pernah kita lakuin gitu. Dan alhamdulillah sih maksudnya anak-anak nih, teman-teman yang lain nih mau gitu. Yang kayak gitu mau ya. Dulu kan depan rumah juga ada trayek angkot gitu kan. Saya kasih aja tuh, masih ada kok ini bang gitu. Ini kasih temennya ya yang angkot yang lain gitu. Kita bikin itu juga karena kita mau coba ini aja sih. Kalau menurut saya waktu itu kalau kita mau ngiklan harus bayar mahal gitu. Gimana caranya ya yang bisa kita lakuin aja. Jadi waktu itu ya udah kita burningin CD udah. Makanya sekarang angkot-angkot ini udah nggak ada CD-nya sekarang. CD playernya udah ada. Iya. Nah itu pernah kita lakuin. Dan sisanya mungkin pendekatan ke fans club. Jadi kita punya ex-friend yang sampai sekarang support terus. Alhamdulillah juga orang bilangnya tuh udah meregenerasi lah gitu. Karena sekarang banyak ex-friend yang umurnya sama umur lagunya Tipek itu tuan lagunya Tipek. Ya, udah 20 tahunan ya, 21, 22 21, 22. Sedangkan yang sekarang pokoknya yang suka umur 18, 17 gitu kan. Atau bisa jadi bareng sama gitu, usianya sama ya. Bener. Jadi ada kemungkinan banyak juga yang baru-baru kan sekarang ini malah mereka mungkin nggak tahu lagu ini dari album yang mana karena udah digital kan. Kalau tumbuk-tumbuk lah istilahnya kan. Dia tuh searching lagu Tipek udah keluar gitu kan. Nah itu mungkin beda karena sampai sekarang masih ada beberapa ex-friend yang masih ketemu nih, dia kolektor juga jadi punya semua albumnya. Wah itu yang punya perlu diapresiasi lah ya kan. Pasti yang kayak gitu. Jadi kita punya beberapa ini sih Mas, kita biasa kalau setiap habis manggung kita punya waktu buat ketemu sama ex-friend di daerah gitu, ngobrol. Nggak lama lah, paling sejam gitu, tapi paling nggak itu jadi kita tahu maunya mereka apa gitu. Komunikasi langsung gitu. Tanpa disadari yang dilakukan ini tuh X ya, ketika dia ngasih ke supir-supir angkot ngobrol dengan itu berarti memangkas banyak rantai, dan itu justru kan pola marketing zaman sekarang, dari produsen langsung ke konsumen kan. Nggak ada maklar di tengahnya kan. Nah itu justru itu udah dilakukan jauh hari ya, dan itu pola sekarang kan yang terjadi sekarang kan. Benar. Orang itu dari produsen bisa langsung ke konsumen, udah nggak melalui apa-apa lagi. Perdagangan sekarang kan seperti itu, dan itu udah dilakukan oleh Tipek ya. Tanpa disadari juga sih. Karena waktu itu kan kita cuman pingin nih lagu bisa diputer. Orang bagaimana mau tahu lagu kita kalau tidak diputer. Dan mereka nggak bisa muter kalau nggak beli dulu albumnya kan gitu. Terus kalau kita ngomong radio umpamanya atau TV, kalau TV nunggu klip. Kalau radio kan nggak semuanya bisa di request lagunya. Ya, nah itu
Ya udah, solusinya adalah kita coba kita burning CD, tapi kita tambahin lagu Tipek yang lain beberapa, kita kasih secara gratis di angkot gitu. Efektif sih, lumayan. Satu lagi pertanyaan, kenapa Tipek selalu beruntung? Itu dari awal sampai Susah jawabnya ini, Mas. paling nggak oke lah cerita keberuntungan lah. Iya, keberuntungan itu mungkin gini, dalam perjalanannya nih, karena bandnya banyak, personilnya banyak dalam satu band, mungkin tahun ini keberuntungannya si A gitu. Oh iya. Yang doa banyak ya. Iya itu masuk akal tuh. Mungkin doanya ini nggak dikabulkan, tapi sama pemain drumnya, mungkin sama vokalisnya, sama siapa, itu masuk akal tuh. Iya, soalnya kayak cerita lagu Genit lah. Lagu Genit itu karena kesalahan akhirnya lagu itu malah jadi hits kan. Sengsara Membawa Nikmat ya. Karena kan referennya kan lebih tuh, lebih apa namanya, bukan 4 bar. Barnya ya. Barnya lebih. Jadi kalau normalnya kalau kita mau melebihin beberapa bar itu ya di belakang di ref yang terakhir. Tapi ini di lagu Genit itu kalau benar-benar diperhatiin itu penambahannya di tengah. Itu bukan sengaja ditambahin, itu kesalahan. Kesalahan, tapi ternyata itu jadi keberuntungan. Iya, gitu. kesalahan yang bawa berkah ya. Bang Tumpang ada tambahan nggak? Ini apa tadi X-Friend itu ada ininya nggak, pernah di apa usia berapa atau bisa aja mungkin sudah berkeluarga dia tapi tetap masih setia kepada X-Friend. Iya. Jadi kalau yang mungkin di semua apa fans club ada ya. Di kita nih masih ada yang orang tuanya ini ketemunya nih pas lagi nonton Tipek. Oh. Gitu. Jadi kita mungkin berkahnya Tema dari situ, Mas. ya. Berkahnya dari situ jadi biro jasa. Biro jasa ya. Biro jodoh. Biro jasa. Jadi biro jodoh. Karena tanpa sadar mereka nonton bareng, ketemu, terus kenalan kan, berlanjut sampai nikah, punya anak, anaknya juga mau nggak mau jadi ngefans kan, karena bapak emaknya pasti nyetelin lagunya Tipek terus nih. Itu sampai sekarang ada yang kayak gitu. Nah itu mungkin menjawab yang tadi. Iya. Keberuntungan itu. Jadi paling nggak kalimat musik kita sama. Tipek gitu kan. Suka nonton juga, nonton Tipek juga gitu. Udah mulai dari situ, itu bahaya berarti. Kalimat itu bahaya. Suka nonton Tipek juga itu bahaya. Iya. Kalau 2 pasangan, iya. Kalau udah dijawab iya, selanjutnya terserah Anda. terserah. paling nggak tuker WA lah. Tuker WA terus berjauhan, nggak ketemu, dipandangin fotonya. Ke single yang baru. Iya, jadi X-Friend ini kan pertama kenapa kita nyebutnya X-Friend? X-Friend itu kita pingin mereka tuh lebih dekat, bukan cuma sekedar fans. Jadi lebih ke temennya Tipek. Gitu, teman-teman Tipek. Karena pertama teman-teman personil yang lain itu semuanya ini doyan nongkrong, doyan ngobrol gitu. Dan kita coba apain sih? Lu nggak perlu ngefans, lu jadi temen gua aja gitu. Kalau jadi temen kan mungkin lebih lebih akrab, lebih apa? Banyak apa kayak saya tuh banyak banget dapat cerita tema lagu itu dari X-Friend juga. Gitu. Mungkin kalau dia cuma sekedar fans, dia nggak mau lah cerita, nggak mau terbuka, segen gitu kan, apa takut gitu. Tapi karena ada beberapa yang kita anggap temen dan jadi biasa gitu ngobrol, akhirnya mereka cerita. Ngobrol keluar semua. Nah disitulah akhirnya mungkin kita bisa melihat problem orang secara utuh gitu, karena dia ceritanya kan kayak gitu kan, gue mau curcol sama siapa nih, nah gitu kan, pas kebetulan
kitanya juga mau menerima curhatannya, wah udah dia seneng. Dan buat kita lihat nih kalau ceritanya menarik, wah ini bisa malah jadi tema lagu gitu. Dan kedua juga terutama maksudnya saya nggak membatasi siapapun gitu, maksudnya ex-friend yang umurnya berapa, mau ngobrol aja. Karena gini, kalau mau bikin lagu itu kita malah dapet apa ya, sentuhan barulah dari anak-anak yang sekarang feel-nya gitu. Kan kita umurannya udah nggak sama nih gitu kan. Nah itu dia. Nah itu kalau kita bertemannya sama yang seumuran, kita ya udah di areanya di situ. Udah ketahuan ya. Dan yang yang generasi barunya ngelihat ini kayaknya bahasanya tua banget atau nah, makanya ya saya terbuka aja gitu kalau mau cerita gitu. Oh bahasa, sampai ada banyak bahasa baru yang saya sempat banyak tanya juga gitu. Karena nggak tahu gitu. Sekarang ada bahasa gaul anak muda. Nah itu yang akhirnya coba buat kita lakuin supaya kita bisa dapat istilahnya kita bisa punya karya yang relate sama umuran mereka lah. Iya. Usaha juga sih. Kuncinya di situ tuh, relate itu. Jadi kalau nggak relate kan pasti ditinggalin. Jadi sejauh ini tetap relate, tetap nyambung dengan mereka. Dan lagu-lagu barunya juga kan jadi berubah dengan perubahan itu tadi ya kan? Iya, mengikuti benar. itu gitu kan, perubahan itu. Oke teman-teman, jangan dihabisin semua, nanti insya Allah bisa silaturahmi lagi. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, tapi bukan bosen sih. Kita nanti ini lagi lah. Ada part selanjutnya Ada lah. part selanjutnya lagi. Kalau mau di ini pertanyaan masih banyak banget nih. Tapi lebih ini sih ya, maksudnya kadang setiap band itu pasti punya cerita yang beda. Pasti. Perjalanannya beda. Kita juga belum ngobrolin hal-hal gaib di Itu perjalanan band. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, boleh dijawab boleh nggak, mensiasati situasi saat ini pandemi. Yang kita lakukan sih sebetulnya untuk saya pribadi, sebetulnya saya punya banyak waktu untuk mengevaluasi lagu-lagu yang selain produktif ya. Akhirnya kita bisa produktif, bisa bikin banyak lagu. Gitu. Pelariannya akhirnya ke situ. Yeah. Nggak bisa kemana-mana, takut kemana-mana karena situasi pandemi. Akhirnya saya bikin banyak lagu. Terus kalau dulu bikin lagu udah saya serahin ke teman-teman, mereka setuju, olah. Tapi sekarang saya punya waktu lagi untuk melihat secara detail ya apa yang kurang gitu. Apanya sih part-part yang menurut kita nih kurang pas, punya waktu buat ngeganti gitu dan segala macam. Dan akhirnya ya lumayan sih. Dan bisa milih lagu. Bisa milih lagu gitu, nggak dikejar-kejar gitu. Ini nih. Karena kan proses lagu itu mungkin banyak orang bilang bikin lagu gampang. Saya setuju. Bikin lagu tuh gampang. Yang susah adalah membuat lagu itu disukai sama banyak orang. Nah itu, yang nggak ada rumusnya. Yang nggak ada rumusnya. Gitu. Terus nggak ikut teman-teman yang bukan ikut lah, artinya kan lagi tren karena nggak bisa ketemu langsung dengan penonton, jadi konser virtual. Tip X nggak mencoba ke situ? Kita sempat trial konser virtual sekali, tapi rasanya aneh. Aneh ya? Gak ada orangnya gitu. Keburunya nggak dapet. Nggak dapet. Feelnya nggak ada. Dapet, ya. Spiritnya nggak ada. Jadi ya kita kayaknya nggak perlu diulang lah karena. ya cukup sekali aja. Dan pas yang kedua kali, pas kemarin anniversary Tip X yang ke-25 tahun itu tanggal 10 September kita bikin juga live YouTube. Live YouTube waktu itu malam ya, dari jam 8 sampai jam 10 kita live YouTube. Dan ya mungkin karena kangen ya, itu 12.000 orang yang nonton. Tapi nggak bisa ngobrol juga, kan cuma bacain doang bisanya. Ini lewat ini ya, chat ya. Iya, bacain chat doang. Aduh, gila, sayang banget nih gitu, kita pingin banget happy bareng mereka kan. Mereka juga udah ketahuan banget pingin happy. Keseruan lah ya, keseruan ya. Iya, benar. Nah itu makanya kita anggap hal-hal yang ini nih menguji kesabaran aja nih. Iya. Tergiliran emang udah waktunya untuk ketemu, terus
party sama-sama pasti lebih luar biasa. Akan heboh lagi. Mudah-mudahan heboh banget ya. Oke, teman-teman, itulah obrolan dengan Mas Tresno ya kan, motor Tip X. Wah, mudah-mudahan kita akan ada wawancara selanjutnya. Ya, tapi jangan lupa ya ditonton, di like, subscribe, di share.